Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep industri kreatif ya. Oke, mata pelajaran konsep industri kreatif. Nah, di sini mata pelajaran temanya adalah dasar-dasar kreativitas ya. Oke, mata pelajaran dasar-dasar kreativitas dengan materinya memahami konsep industri kreatif. Nah, di sini ada sebuah pengertian ya tentang industri kreatif, teman-teman. Nah, di sini di slide ini industri kreatif ini merupakan proses penciptaan, kreativitas dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang bisa menghasilkan berbagai karya ya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Jadi industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang ataupun kelompok. Nah, dalam pengertian lainnya, dari sumber literatur lainnya, industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Nah, kreativitas yang ada semestinya mampu membuka banyak lapangan pekerjaan karena itulah industri ini harus dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia ya. Paham ya? Nah, teman-teman, adakah yang bisa menjawab era 4.0 itu apa? Era 4.0? 4.0. 4.0 atau 4.0? Ada nggak? 4.0. Atau salah satu contoh produknya seperti apa? Ini ada Hasyam. Hasyam, apakah bisa disebutkan Hasyam contoh dari bentuk karya era 4.0. 4.0? Apa sih contohnya? Kita sekarang ini sedang hidup di zaman itu ya, 4.0. Coba jelaskan atau contoh aja salah satu bentuk karya seperti apa? Halo Asyam, hadir? Oke, nah, hadir ya. Halo, hadir teman-teman? Hadir, Pak. Atau Akila ada yang bisa jawab nggak? Contoh dari era 4.0 apa? Bentuk produk kreativitasnya. Bisa nggak? Bisa jawab? Oke, kalau nggak bisa jawab, kita coba baca bareng-bareng. Coba baca sama Akila. Akila. Halo Akila. Iya, Pak. Silakan dibaca. Era 4.0 tidak terelakkan, era di mana perpaduan inovasi dan kreativitas kian berkembang bukan hanya sebagai modal hiburan. Sektor ini pun tumbuh menjadi industri yang menjadi bagian masyarakat sehari-hari. Kini industri kreatif telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Sektor yang bahkan menyumbang produk domestik bruto hingga di atas 7%. Lebih tinggi dibandingkan sektor usaha lain seperti listrik, pertambangan, serta industri pengolahan. Nah, jadi di era globalisasi ya, jadi semua di dunia ini tidak bisa tertutup, teman-teman. Ya, seperti di kampung ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh tetangga ya, kita butuh saudara, kita butuh teman. Benar nggak seperti itu? Halo? Halo?
Halo, hadir? Masih bisa disaksikan teman-teman? Halo, Abdul? Masih Pak, masih Oke, masih memperhatikan ya. Jadi manusia diciptakan sebagai makhluk yang sosial. Artinya tidak bisa hidup menyendiri ya. Seperti apa? Seperti buaya ya. Buaya bisa hidup sendiri. Terus apalagi yang tentang hidup sendiri ya. Kalau manusia nggak bisa, butuh tetangga, butuh saudara ya, butuh teman, nggak bisa hidup sendiri. Kalau hidup sendiri nggak normal ya. Kayak Tarzan itu hidupnya sama gajah, sama itu. Nah, itu bercanda ya. Jadi intinya di Indonesia pun kita tidak bisa terelakkan dari kemajuan industri 4.0 ya, 0 atau 4.0 ya, atau apapun itu bahasanya. Jadi kita nggak bisa tertutup, nggak bisa menjadi negara tertutup. Contoh ketika teman-teman membeli handphone, teman-teman membeli handphone ya seperti ini ya. Bapak akan contohkan. Bentar ya. Nah, ini adalah apa? Ini apa ini? Ini Android. Ini handphone bersistem operasi Android. Ini handphone dari mana ya? Dari Chinese ya. Dari sistem operasinya apa? Android. Oke. Nah, kebayang kalau kita ini PJJ tapi nggak punya handphone. Bingung. Susah juga. Zamannya zaman apa? Zaman digital ini Android. Salah satu perangkat yang wajib dimiliki ya. Kita kerja, kita kuliah itu udah harus pakai handphone karena untuk pembelajaran, untuk share tugas ya, untuk koordinasi. Dan di dalam handphone ini ada sistem operasinya Android ya. Nah, ini butuh kerjasama. Misalkan teman-teman di sini butuh memori, kan ada memorinya ini ya, SD card. Kan itu harus beli dulu ke luar negeri ya. Seperti itu contohnya. Jadi kita ketergantungan sebetulnya ya, ketergantungan juga terhadap negara lain ya, nggak bisa dipungkiri. Kita hidup di zaman sekarang ketergantungan. Sama orang Cina pun ketergantungan terhadap rakyat Indonesia. Kalau nggak ada yang membeli produknya, siapa yang apa menjadi sumber pendapatannya? Gitu ya. Simpelnya seperti itu, teman-teman. Amerika itu negara industri ya, penghasil elektronik, penghasil senjata atau apapun itu. Tetap butuh Indonesia untuk daerah pasarnya. Senjata. Ini seperti itu contohnya ya. Jadi kita nggak akan bisa hidup sendiri, teman-teman, saling membutuhkan ya, saling membutuhkan ya. Jadi itulah manusia sebagai makhluk sosialnya. Hubungannya dengan industri kreatif seperti yang tadi Bapak sudah singgung di awal ya. Jadi Indonesia pun tidak akan bisa terelakkan dari kemajuan industri kreatif. Nah, kita kembali ke slide, teman-teman perhatikan. Nah, di sini bahkan sampai 7% ya menyumbang devisa negara industri kreatif itu. Nah, next. Nah, ini teman-teman ada sebuah cerita ya di tahun 2018, ini masa lampau ya, 3 tahun yang lalu. Nah, bisa sampai menyumbang untuk negara ini 1.000 triliun, bayangin 1.000 triliun, angka yang sangat besar sekali untuk pendapatan di negara Indonesia. Ini hasilnya dari sumber industri kreatif. Nah, salah satu yang menyumbangnya itu adalah seniman ya, seniman digital atau seniman apapun itu memiliki sumbangsi yang luar biasa. Jadi sampai 1.000 triliun pendapatan negara hasil dari industri kreatif. Entah itu film, entah itu games, apapun itu ya yang berhubungannya dengan kreativitas. Paham ya maksud Bapak ya? 1.000 triliun itu duit yang sangat besar sekali. Oke, next.
Nah, di sini pemerintah telah mengidentifikasi teman-teman ada 15 sektor ekonomi kreatif yang berpotensi untuk dikembangkan di negara kita ini. Nah, ada dikerucutkan lagi menjadi 3 dari 15 sektor ekonomi kreatif dikerucutkan menjadi 3 oleh Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, ya. Apa itu 3 sektornya? Coba jawab. Sama Danis. Halo Danis? Atau Depin? Silakan jawab. Apa 3 sektor kreatif yang dikerucutkan oleh Bekraf? Halo? Danis? Alif? Coba jawab Bapak. Alif, halo? Pak, Ya, apa? Coba jawab. 3 sektor kreatif yang sangat besar sekali menyumbang devisa negara untuk Indonesia. Apa? Halo, Alif. Halo, Alif. Halo, Alif. Halo, Kok nggak dijawab, Bapak? ya Pak, Iya, jawab. Sektor apa? Ada 3 sektor tuh. Tinggal dibaca. Halo. Alif tinggal baca aja. Alif, kedengaran suara Bapak? dengar Pak. Ya. 3 sektor ekonomi kreatif apa? Tinggal baca. Musik, film dan game. Nah, itu ya yang ditunggu-tunggu. Jadi, itu adalah 3 sektor yang paling viral ya di zaman sekarang ya, tentunya di Indonesia. Nah, di sini ada yang namanya film. Oke. Teman-teman suka film nggak? Suka Pak. suka. Suka ya. Ada yang suka drama Korea, ada yang suka misteri, Nih Pak, suka horor, ada komedi mungkin ya, ada action, ada adventure, ada apa lagi, animasi, ada kartun ya. Pasti teman-teman suka ya dengan film. Termasuk Bapak juga. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketiga sektor ini mempunyai potensi pasar yang sangat menjanjikan. Nah, di sini tercatat penonton film bioskop di tanah air ini sampai berjumlah 60 juta tahun 2015 sampai 2018 ini tercatat 60 juta penonton film bioskop. Itu besar atau kecil? besar. Nah, di situ pangsa pasarnya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman memproduksi sebuah film, potensi ekonominya itu sangat besar sekali. Film itu kan ada film bioskop, layar lebar ya. Ada film pendek, ada film series, dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari grafik ini 60 juta ya. Bayangkan Banyak banget. sekali. Sekarang kita berbicara bioskop. Ya, belum berbicara YouTube ya. Ini berbicara bioskop. Tiket masuk bioskop paling murah berapa? Coba ada yang bisa jawab. 35 Bogor. Yang paling murah ya, 35.000. Kan? Iya. Ini belum termasuk VIP ya. Ini 30.000 ya. Misalkan penonton nontonnya 60 juta. Jangan 60 juta, 1 juta aja ya. 35.000 kali 1 juta. Itu 1 miliar. 1 miliar pendapatan Wow. 3,5 Juta. 3, miliar
Oh, Bener 3 miliar rupiah. 3, miliar. Belum $3. dari sponsor. Ada dari sponsor itu. Sponsor belum dari apa itu kan kalau teman-teman lihat film itu suka ada sponsornya tuh yang mau nempel. Nah, itu sangat besar sekali teman-teman, kali 60 berapa ratus miliar ya. Belum dari YouTube. Teman-teman kalau lihat YouTube itu luar biasa ya, bisa menjadi potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Di sana kita dengan mudah dan dipermudah untuk berkarya di YouTube itu ya. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok kalau zaman sekarang ya. Terus apa lagi? Banyak. Nah, ini dari film teman-teman ya. Nah, di sini ada lagi yang namanya teknologi digital. Salah satu contohnya adalah games. Di sini pasti ada yang hobi games, Bapak yakin. Ini lebih gokil lagi ya. Indonesia menempati posisi ke-17 dunia. Sedunia itu rankingnya ke-17 ya, Indonesia. Oke. Pendapatannya ini bisa sampai 15 triliun. 15 triliun itu 1 triliun itu kan 1.000 miliar, berarti ada 15.000 miliar. Luar biasa sekali. Oke. Urutannya ke-17 sedunia ya. Ini jadi teman-teman kalau di programming itu bisa bikin games ya. Bapak punya teman programmer orang ITB Gaming. sekarang sedang ngambil S3 di Inggris. Nah, dia punya perusahaan games, mobile apps ya. Itu penghasilannya luar biasa sekali teman-teman. Nah, di situ menjadi peluang juga teman-teman. Jangan salah, di dalam games, kita berbicara games, itu ada desainernya. Ada desainer karakter, ada desainer modeling, ada desainer art, grafik, itu ada semua. Jadi nanti ada departemen programming, ada departemen marketing ya di dalam perusahaan games itu, ada departemen modeling, ada departemen desain. Banyak sekali orang-orang yang terlibat di perusahaan games ini. Dan di Jepang itu kenapa maju gamesnya, terutama games yang berkarakter anime? Karena di Jepang itu pemerintahnya sangat support sekali terhadap industri kreatif seperti games. Teman-teman kalau suka main games, suka main Dragon Ball ya yang gitu-gitu. Nah, termasuk Bapak dulu zamannya Nintendo ya, zaman Nintendo muncul Sega itu sangat suka sekali dengan games Dragon Ball. Itu buatan Jepang. Nah, sangat hidup sekali sampai di kampung-kampung ya, kata teman Bapak yang punya games mobile apps itu. Jadi di Jepang itu sangat support sekali terhadap industri digital seperti games. Bahkan di Indonesia sekarang pemerintah atau Presiden Jokowi meresmikan ada sport e-games ya, e-sport. Jadi masuk sport tapi dalam digital. Main bola misalkan Winning Eleven ya, atau PES 2021. Nah, itu masuk ke elektronika sport. Oke. Belum lagi games di smartphone. Oke, paham ya? Paham. Insya Allah paham ya? Nah, belum dari industri musik, teman-teman. Nah, ini menurut Daily Musik nih, penikmat musik di Indonesia sangat banyak sekali dan mendengarkan melalui aplikasi seperti Spotify, terus apalagi SoundCloud ya, terus apalagi ya, Apple, iTunes, itu kan berbayar kalau mau dengerin full. Nah, itu sangat besar sekali Pak, income dari itu ya, dari musik itu.
teman-teman bisa menjual di berbagai macam platform ya, musik ya. Bisa di YouTube juga ya, kayak tadi Bapak sudah tampilkan seni musik gabus ya, yang dipopulerkan oleh Sabian Group ya. Nah, itu potensi. Apa hubungannya dengan PSPT? Ada. Ketika ada band nasyid atau band pop atau band apa, itu kan harus dibikin video klip biar booming. Betul nggak? Betul. Betul kan? Pasti semua grup band, mau dangdut, mau pop, mau religi, itu pasti ada video klipnya. Dan itu dibutuhkan orang-orang yang paham di videografi. Yang salah satunya di jurusan PSPT ini nanti akan memproduksi video klip ya. Nah, di sana nanti ada tim-timnya, ada tim art, ada tim makeup artist, ada tim wardrobe, ada tim koreografi, ada tim kameramen, tim audioman, tim produser nanti ya. Tim apalagi banyak ya yang terlibat di dalam video klip. Itu sangat berhubungan sekali dengan jurusan kita PSPT ya. Nah, kalau teman-teman tahu apa Icang Cuter ya, band fenomenal, nggak tahu masih ada, nggak tahu udah bubar. Nah, itu teman Bapak yang bikin video klipnya dan filmnya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, industri kreatif. Jadi banyak sekali teman-teman yang bisa dituangkan di industri kreatif ini. Teman-teman bisa membuat tayangan di YouTube, misalkannya kontennya banyak tentang musik, tentang memasak, tentang tutorial, tentang kesehatan, tentang news, banyak sekali, dan itu bisa jadi penghasilan ya. Oke? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya nih nyambung dengan yang tadi, yang penyaluran seni ya. Nah, seperti itu materi hari ini teman-teman tentang dasar-dasar kreativitas ya. Jadi teman-teman hari ini tugasnya yang tadi aja ya. Jadi teman-teman bikin Gmail dan bikin channel YouTube, lalu bikin vlog, bikin video menceritakan 5 cabang seni dan upload di channel YouTube teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi nggak bisa bikin akun YouTube. Bapak udah bikinin cara di dalam tutorial ya. Nanti Bapak akan upload dan share di grup. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sebentar saja untuk pertemuan yang ini. Karena sudah tadi di awal ya udah dijelasin semua sebetulnya. Oke, ada pertanyaan? Halo. Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman udah menghadiri di mata pelajaran dasar-dasar kreativitas. Tetap semangat dan terus menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, nanti insya Allah kita besok ketemu lagi di mata pelajaran selanjutnya ya, kalau nggak salah desain grafis ya. Nah, hari ini Bapak tunggu tugasnya jam 9 malam. Karya-karya pertama teman-teman Bapak tunggu sampai jam 9 malam. Ada waktu tuh berapa jam sekarang? Ada waktu 6 jam ya, 9 jam ya bikin video tentang penjelasan cabang-cabang seni ya. Oke? Nanti besok kita belajar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.